Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya kembali Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, edisi hari ini, edisi Bincang-Bincang hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Shalom Pak. Shalom. Sehat Pak? Puji Tuhan. Puji sehat. Tuhan. Ini kita udah setahun 3 bulan Pak sejak pandemi ini dimulai. Jadi dan kondisi sekarang tuh lagi naik lagi ya Pak ya. Kurva untuk yang kena ini lagi mulai naik lagi. Setelah Lebaran ini ya. Iya betul. Jadi kita berharap Bapak juga sehat-sehat selalu supaya Amin. pelayanan GSKI tetap mantap. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini talk show kita, bincang-bincang kita akan berbicara mengenai apa yang terjadi setelah 1 tahun 3 bulan masa pandemi. Jadi kita akan lebih bagaimana menyikapinya kita sebagai orang Kristen, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Gitu ya Pak ya, kita ngobrol hari ini. Oke. Sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu karena Bapak bersedia untuk kembali hadir. Oh tentu saja bersedia. Terima kasih banyak. Ya, oke Pak. Mungkin sedikit saya beri opening ya Pak ya, karena kita sudah begitu lama dalam kondisi pandemi ini, sampai-sampai fenomena yang terjadi saat ini itu banyak mengubah yang membuat kita harus menyesuaikan. Kita mau bicara sekarang fenomena pertama adalah tentang gereja. Gereja saat ini itu semuanya punya akun YouTube Pak. Semuanya sudah online. Mereka mengadakan ibadah secara online streaming. Bagaimana Bapak memandang hal itu? Apakah fenomena ini akan menjadi new normal, menjadi norma baru, era yang baru, di mana kedepannya semua sudah tidak memerlukan ibadah fisik lagi? Dari sisi gerejanya sendiri, menurut Bapak gimana? Begini, kita harus mulai dengan satu kebenaran bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu prinsip sekali. Jadi apa yang terjadi hari ini dengan pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, ini pasti di dalam perkenanan Allah. Jadi bukan gerak setan yang tidak terkendali atau gerak kuasa kegelapan yang tidak bisa dikendalikan oleh Allah. Memang Allah izinkan terjadi. Dan kalau Allah mengizinkan terjadi hal ini, itu pasti memiliki maksud. Dan maksudnya pasti terkait dengan rencana Allah mengakhiri sejarah dunia. Rencana Allah mengakhiri sejarah dunia dan mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Ya, second coming. Dan Alkitab sudah menubuatkan adanya wabah ini. Sudah. Nah, banyak orang Kristen bertanya-tanya ya. Ya tentu juga orang-orang non-Kristen, mengapa terjadi hal ini? Nah, saya harus memberitahukan bahwa memang ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab wahyu. Adanya wabah ini. Ya. Karena COVID-19 ini benar-benar mengubah konstelasi hidup dalam berbagai aspek. Kita sebagai orang-orang yang ada di lingkungan pelayanan gereja nih, kita mengkaitkan dengan aktivitas gereja. Tetapi kalau kita melihat di luar gereja yang terkait dengan marketplace, ya, kita melihat perubahan yang luar biasa. Dan seiring dengan ini, Tuhan juga mempersiapkan digitalisasi. Jadi luar biasa. Ada apa ini? Yang pertama, sudah jelas bahwa Allah memang Allah memang mengendaki, Allah mengizinkan hal ini terjadi. Dan harus saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus itu datang memang membawa perubahan. Perubahan bukan hanya perubahan secara rohani loh, secara fisik pun Tuhan melakukannya.
Seperti yang dalam kitab Wahyu dikatakan, adanya kuda-kuda ya. Dan kuda-kuda itu bicara soal movement atau gerakan yang bisa terjadi atau berlangsung setelah Tuhan membuka meterai. Jadi aku datang bukan membawa damai kata Tuhan, tapi membawa pedang, makhairan dalam bahasa aslinya. Kalau pakai bahasa premannya itu mengobok-obok. Dunia diobok-obok. Akan ada banyak kejadian perang, akan ada banyak kesulitan ekonomi atau masalah ekonomi, dan termasuk ekosistem bumi yang rusak, tsunami, gempa, dan wabah ini. Ini menggenapi rencana Allah untuk kedatangan Tuhan kedua kali tadi. Ya. Nah, jadi jelas kita sudah tahu ini, ya, saya sudah tegaskannya. Yang kedua, sebenarnya melalui pandemi ini orang Kristen itu disadarkan bahwa ibadah yang sejati itu bukan ritual. Nah, banyak orang Kristen kan merasa kalau sudah ke gereja berarti sudah beribadah. Dan itu sudah menjadi pengertian yang baku ya, dan mengikat. Seakan-akan kalau orang sudah ke gereja itu sudah beribadah. Padahal ibadah yang sejati yang dikatakan Yohanes 4 ayat 24 itu dalam roh dan kebenaran. Artinya bagaimana kita menyelenggarakan hidup sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan hidup itu, yaitu hidup di dalam keberkenanan di hadapan Allah. Dari apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan, itulah seremonial kita. Dan Tuhan sedang mengarahkan ke situ. Luar biasa, Tuhan sedang mengarahkan ke situ, dan untuk itu sarananya digitalisasi tadi. Yaitulah pemberitaan suara kebenaran. Bagi saya ini kesempatan. Kesempatan untuk menyampaikan suara kebenaran yang memang saya ingin kebenaran ini lintas denominasi, lintas bangsa. Sebab dari pemantauan kami, suara kebenaran ini ditangkap juga oleh banyak orang-orang Indonesia di luar negeri. Bahkan ada orang bule juga bisa mengenali saya. Buktinya anak saya waktu ke Australia ketemu orang bule, lalu ditanya, siapa namamu? Dijawab Stefan Erastus. There's a preacher from Indonesia. Oh ya, he's my daddy. Wah, keren. Nah itu ya, jadi ini kesempatan buat saya. Nah, jadi sekarang kita nggak usah bingung. Pandemi ini bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan tanda-tanda zaman. Pandemi ini membuka pikiran kita untuk kembali kepada ibadah yang sejati. Kalau kita melihat gereja mula-mula, mereka tidak pernah memiliki seremonial seperti kita, tidak punya gedung gereja, tidak ada organisasi, tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, toh excellent orang-orang Kristen. Nah sekarang rupanya orang Kristen bisa dibawa dalam situasi seperti ini. Jadi ini bukan kecelakaan, tidak masalah. Buat saya nggak masalah sama sekali. Tidak offline, tidak onsite, tidak kebaktian secara seperti umum, harfiah datang ke gereja lalu bertemu, tidak masalah sama sekali. Tapi jadi masalah bagi gereja yang memang roda hidupnya dari pertemuan harfiah yang dihadiri bersama dalam kerumunan itu jadi masalah bagi mereka. Bagi kami tidak masalah karena kita sudah mulai dimain di media sosial 10 tahun sebelum kejadian ini. Dari dulu kan, jadi sebelum ada pandemi memang kita tuh selalu live streaming kan, jadi lebih siap. Tapi kita tidak boleh merasa bangga lalu beruntung karena banyak gereja juga mengalami kesulitan. Itulah sebabnya ketika pandemi ini merebak, banyak pendeta-pendeta yang jadi kesulitan hidup, kami ikut menopang mereka. Ada 1.800 pendeta yang kami topang ekonominya. Seperti yang Bapak statement tadi, sebenarnya ada side effect-nya, yang negatif impact atas gereja-gereja yang tidak siap tadi Pak, yang tadinya onsite, dan saya boleh bilang kebergantungan hidup pengerjanya itu, ya pendetanya juga itu atas onsite itu. Iya Pak.
Nah, itu kan side effect ya, mungkin saya boleh bilang itu negatif effect sebenarnya untuk keberlangsungan gereja. Dilihat dari aspek ekonomi ya. Iya, Pak. Ekonomi pendeta misalnya ya. Iya. Iya. Dan itu satu. Yang kedua, Pak, kok saya melihat ada fenomena saya meminjam kata kompetisi antar gereja-gereja, yang saya nggak ngomong Bapak mah udah megang, cuman yang lain tuh jadi kayak tanda kutip berkompetisi gitu loh, Pak. Karena ini sistemnya kan online. Jadi Pak. begini, kalau gereja-gereja di kota di mana gerejanya telah memiliki account, bank account, lalu mereka bisa mentransfer, dan jemaatnya juga ada biasa main transfer melalui m-banking lah dan lain-lain, itu nggak masalah memang. Tapi banyak gereja di daerah yang tidak memiliki bank account atau jemaatnya juga punya ATM, dan itu kesulitan. Namun demikian ternyata bisa diatasi juga, artinya walaupun terseok-seok, faktanya gereja-gereja masih eksis, walaupun itu sulit ya. Itu fakta ya, itu tadi kau bilang negatif efeknya ya, oke. Tetapi mengenai masalah kompetisi, sebenarnya kalau jujur, sebelum COVID pun udah kompetisi. Kompetisi atau konkurensinya itu sudah ada. Persaingan kayak orang dagang aja. Dan kalau kita jujur, sebenarnya sebelum COVID pun ada bentuk kapitalisme di dalam gereja. Dan itu bisa kartel juga. Artinya begini, gereja yang kaya bisa menempati gedung bagus di mall, ber-AC, ya, dan penyajian acara yang menarik, dan orang-orang senang. Tapi gereja yang nggak mampu, yang musiknya juga kurang baik, worship leader singernya kurang baik, ya pasti nggak dikunjungi. Gerejanya panas, masuk gang, nggak ada tempat parkir, nggak mau. Itu kan kapitalisme tanpa disadari kan. Lalu mereka ada kelompok-kelompok gereja besar yang kayak pendeta-pendetanya kayak punya kelompok. Ngerti maksudnya ya? Pendeta A, pendeta B, pendeta C itu akrab gitu. Gitu kan? Geng, Pak, ngegeng. Geng, nah itu kartelnya gitu maksudnya. Saya mengatakan ini, saya nggak termasuk kartel. Enggak. Nggak termasuk ya. Tapi ada unsur kapitalisnya ada. Ya saya harus bersaing juga. Karena saya merasa bahwa banyak ajaran tidak membawa orang ke surga. Banyak ajaran tidak membawa orang ke surga. Jadi saya harus tampil sebagai pemberita suara kebenaran yang mengembalikan orang ke sana kepada Injil yang sejati. Nah, dengan adanya COVID-19 di mana pemberitaan firman melalui live streaming, melalui virtual, nah kompetisi itu nampak muncul ke permukaan. So lebih clear, looking bold gitu, lebih jelas. Nah, itu tidak bisa dihindari. Padahal sebelumnya memang ada kompetisi, sudah ada. Kalau di daerah itu lebih serem lagi. Jadi gereja besar itu bisa mengirimkan bus ke gereja, ke wilayah-wilayah pinggiran kota, mengangkuti jemaat. Itu jemaat gereja lain. Nah, itu sudah menjadi ratapan pendeta-pendeta kecil. Nah, kalau yang itu memang menurut saya tidak etis ya. Lalu gereja-gereja besar yang bisa membayar PK besar untuk pemain musik, dia narikin pemain musik orang masuk. Itu juga kita melihat fakta itu ya. Itu kompetisi yang tidak sehat, tapi itu sudah terjadi. Nah, pada waktu sekarang ini COVID, nah kompetisinya makin jelas. Tetapi juga gereja-gereja yang tidak memiliki pengajaran yang benar, nah bermasalah. Jemaat jenuh dengan khotbah pendeta. Dia mendengar khotbah mana-mana, dia tinggal pilih ini pengkhotbah, mirip seperti marketing online. Jadi kita cari, ya kan? Iya betul. Nah, saya beruntung karena saya banyak pengikut, jadi banyak yang followernya jadi banyak. Iya. Nah, itu. Tapi betul juga. Itu fenomena sekarang dari sisi jemaat nih Pak. Banyak seperti Bapak bilang, kalau Bapak bilang marketplace kan dunia kerja. Cuman kalau saya istilah digitalisasi, marketplace itu yang tempat memilih-milih itu loh Pak.
bisa beli di sini, bisa di toko ini. Nah, kita kan sekarang sistemnya kayak gitu, termasuk gereja online juga. Jemaat punya banyak pilihan untuk mendengarkan. Ya, kalau jemaatnya memang rajin dan memang sudah punya basic yang bagus, dia akan tahu. Tapi Pak, kan Bapak juga tahu, banyak juga hamba-hamba Tuhan atau yang mengaku hamba Tuhan mengeluarkan khotbah atau statement-statement yang nggak lurus dan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya satu hal, jemaat itu punya nurani. Jadi orang yang tidak memiliki doktrin, tidak belajar doktrin juga, dia punya nurani waktu mendengar orang khotbah. Ini kayaknya benar. Ini yang saya cari. Ya. Nah di situ sebenarnya nurani orang tuh bisa diasah. Selama ini enggak, dia cuma dengar pendetanya, salah bener ya amin saja. Apalagi pendetanya bisa buat mujizat, ini wakil Tuhan. Entah mujizatnya dielaborasi atau ya provokatif ya. Sebenarnya belum sembuh betul, dia aku sembuh gitu. Nah itu jemaat ditipu. Tapi setelah dengan mendengar ini, sekali dia mendengar, 2 kali, wah ini yang benar. Bahkan kalau ini konteks saya ya, saya kan dicap sesat nih oleh banyak orang. Justru itu mengundang orang mendengarkan khotbah saya. Dan tidak sedikit mereka yang berkata, saya mendengar khotbah Bapak karena Bapak katanya sesat. Tapi ternyata ini yang saya cari. Makanya kalau saya menyampaikan khotbah pada hari Minggu itu kan bisa sampai 4.000 ya. 4.000 begitu selesai itu 10.000. Orang kan terus ngikutin lagi, tapi maaf nih ngomongin jadi kayak kesannya sombong deh. Tapi memang kita itu ingin jemaat dikembalikan kepada ajaran Injil yang sejati. Nah, lalu faktor pendeta ya. Pendeta itu saya tantang. Kalau kamu bergaul dengan Allah, kau pasti memancarkan istilah kita pengurapan ya. Atau hikmat, atau pesona, atau aura yang buat orang memperhatikan. Nggak bisa enggak. Di situ kamu baru boleh bersaing. Jadi bersaing sehat juga. Kalau orang yang bombastis, lebay, hiperbola kan ketahuan, nggak tulus juga ketahuan. Saya saja mendengarkan khotbah saya yang lalu-lalu, ini kok bombastis banget sih gitu ya. Ini kok lebay ya. Ini kurang tulus nih. Saya lihat muka sendiri nggak tulus. Jadi sekarang setelah dengan live streaming saya mulai ngeliatin, wah saya nggak boleh begini nih. Saya belajar. Harus tulus gitu. Iya. Tapi Bapak juga sempat dengar kan ya kemarin ada satu orang yang di luar negeri itu Pak, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang terus menyuarakan, membobardir bahkan ke pemerintah. Bapak dengar kan? Itu sampai orang-orang tuh saya yang saya nggak duga adalah banyak juga yang setuju dengan beliau itu, karena mereka menganggap loh ini adalah suara kami loh, suara kami sebagai minoritas di negara ini. Akhirnya ada yang berani menyuarakan, kita harus dukung gitu Pak. Menurut Bapak itu gimana jadinya? Oh begini, kita itu kan di Indonesia, kalau Alkitab mengatakan kita we have to be wise as a serpent and harmless as a dove. Kita harus bijaksana seperti ular. Wise, ya, tapi di terjemahan kita cerdik ya. Wise as a serpent. Jadi kita harus bijaksana atau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Adalah tidak bijak kalau saya menyuarakan itu di Indonesia. Kita juga tidak bisa menyangkal kok adanya diktator mayoritas di tempat-tempat tertentu. Tidak di seluruh wilayah Indonesia ya. Kita juga melihat fakta adanya diskriminasi. Walaupun itu tidak terjadi di semua wilayah. Tapi diskriminasi itu kan bahasa umum. Di mana ada mayoritas Kristen ya bisa saja orang non-Kristen juga bisa didiskriminasi, so sangat mungkin gitu. Tapi ini kan sudah masalah lama. Seperti yang di Bogor, di mana itu gereja sudah ada lama, tapi disuruh solusi nggak boleh kebaktian, lalu diambil keputusan oleh pemerintah yang terakhir itu. Sudah boleh. Bukan, suruh pindah. Oh iya, suruh boleh pindah tapi boleh iya. Boleh tapi pindah. Kan kalau kita kan jemaatnya bilang kita nggak mau pindah, tapi pemerintah dari Mahkamah Agung putuskan pindah, ya harus pindah.
Kita bisa apa? Bisa kita diam, bisa diam. Tapi yang di luar negeri merasa ini tidak adil, lalu menyuarakan. Ya kita mau ngomong apa, kita juga diam saja. Saya kira kita di tengah-tengah negara yang sedang menggeliat untuk menciptakan kesejahteraan dan menangani banyak masalah, jangan membuat gaduh. Diam itu paling bagus. Toh tidak semua orang di negeri ini tuh diskriminatif. Tidak semua orang di negeri ini bersifat diktator mayoritas, tidak semua. Dan tidak sedikit pemerintah kita, para pejabatnya nasionalis. Bahkan ada orang-orang non-Kristen yang memiliki posisi penting di negeri ini, sangat nasionalis. Jadi kita harus menghargai orang-orang ini, jangan karena dari 100 orang lalu 10 tidak nasionalis, lalu kita merasa yang 90 menjolimi kita, kan nggak boleh. Lagi pula, nah, ini bagus nih. Dari dulu Kristen memang bagiannya di situ, teraniaya. Dan aniaya itu sehat untuk kita, nggak masalah. Dulu waktu saya masih muda melihat begitu, wah kemeropok gitu. Tapi sekarang enggak, ya rapopo. Enggak boleh kebaktian, ya udah dari rumah ke rumah. Nggak dari rumah ke rumah, ya udah pakai ini, pakai virtual. Sisi. Kayak yang penting kita mengerti kebenaran, lalu hari-hari kita goreskan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Apa ruginya? Nah, kita harus membantu pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk saling berdampingan, bukan bertandingan, ya kan? Bersanding bukan bertanding. Ingat ya, tidak semua orang di negeri ini itu radikal. Banyak yang nasionalis. It's okay. Jadi kalau ada orang yang berteriak-teriak di sana, lalu kita buat apa? Kita diam saja. Dan respon saya apa? Diam. Yes tidak, no tidak. Nama saya sempat disebut juga di situ. Tapi saya di pihak yang kayaknya tidak dijolimi sama dia. Oke, balik sedikit aja Pak ke tempat kita beribadah sekarang dengan kondisi seperti ini. Ada juga sebagian jemaat kita, Jemaat Gajah Mada itu yang sempat tanya-tanya, kapan sih kita onsite? Rupanya ada bagian tertentu dalam jemaat yang merasa bahwa keterikatan persekutuan itu bagus, penting buat pertumbuhan mereka. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya itu hal mutlak. Manusia itu makhluk sosial. Itulah sebabnya kalau kita nggak bisa berkumpul 600-500 orang, kenapa nggak 5-10 orang? Dari rumah ke rumah, yang tentu melalui prokes yang bagus. Lakukan itu. Mestinya kan gereja itu persekutuan, bukan gerombolan. Iya. Persekutuan. Nah masalahnya kalau di Rehoboth ini, itu sudah terlalu mengkultuskan saya, walaupun saya nggak mau dikultuskan. Maunya Pak Eras. Kalau saya meninggal dunia, ini hancur. Makanya kenapa begitu masa COVID, saya mulai bicara, coba sekarang gembala-gembala wilayah lebih banyak mengambil bagian dalam pengembalaan. Saya pamit deh. Bukan pamit meninggalkan jemaat Gajah Mada atau yang lain-lain, tapi coba kalian yang aktif menggembalakan masing-masing. Toh saya bukan Tuhan, saya kan juga akan meninggal dunia. Makanya jangan merasa, wah sekarang Pak Eras tidak mau lagi Gajah Mada. Bukan, aku harus dijaga, umurku 62 tahun. Ini mau udah jalan terus. Ya harus jaga kalau saya meninggal dunia ini. Berita belum sampai ke ujung bumi nih. Bukan hanya Rehoboth, ada STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Kita juga punya sekolah-sekolah di daerah yang harus kita topang. Saya harus sehat. Lalu, kalau saya sehat, saya khotbah keuangan harta gading itu banyak. Itu juga habisnya untuk bantu orang, bukan untuk saya. Tolong saya dijagain, gitu maksudnya. Karena banyak yang sudah kangen sama Bapak. Ya, makanya pertemuan begini boleh. Ya. Nanti kapan lagi, jangan lama-lama. Oke, benar ya Pak? Ya, benar. Okay. Kalau cuman begini kan aku nggak keberatan, ya kan. Siap, staff Pak. ini bagus, mulmet kita ini bagus sekali. Ya, kamu pinter ngomong. Pinter ngomong, iya Pak. Kamu pinter ngomong, kamu gembalakan suamimu juga. Iya Pak, digembalakan saya Pak. Ya, tapi dengan pinter begini kamu menggembalakan. Oh gitu ya. Oke. Itu saya menyuarakan kerinduan jemaat juga sama Bapak. Jangan ragukan, saya itu mencintai jemaat Tuhan.
Saya mencintai jemaat, khususnya Gajah Mada. Dari dulu udah mau ditutup, saya kan yang mempertahankan. Berapapun biayanya saya pertahankan. Dari dulu saya yang mempertahankan. Belum pernah mau ditutup itu. Ketika tidak mendapat tempat untuk kebaktian, mau ditutup kan? Lalu pada suatu hari saya lagi makan di Gajah Mada, lalu ada tulisan begini nih. Kalau ada masalah tolong hubungi nomor sekian. Masalah itu loh, tenant itu. Oh, iya. Saya cari ini orang. Ini siapa sih yang dihubungi? Oh, saya kenal. Di situ dia. Kalau sewa gedung ini bagaimana? Oh, saya ditunjukin tempat di bawah itu di food court. Waduh, tempatnya kok segini ya? Kurang nih. Dari Roxy, waktu Roxy kan kalau kebaktian bisa di atas 600. Mau di lantai atas. Oh, coba deh. Itu kebetulan loh kayaknya. Makanya saya pertahankan itu sampai hari ini. Jadi jemaat Rehoboth Gajah Mada jangan merasa, jemaat GSKI Gajah Mada maksudnya, jangan merasa saya tinggalkan, enggak. Harus belajar ditinggalkan sebelum ditinggalkan benar. Harus belajar ditinggalkan sebelum saya meninggal. Jadi siap. Ada Pak Apo, terus Pak Santo, ada Tamara dan suami Nuruli, Rudi, Robert, Hasan. Wah, ini orang-orang ikut saya lama dan bisa tidak diragukan kesetiaannya. Cuman satu masalahnya, jangan tinggalkan ajaran saya. Kebenaran yang saya sampaikan jangan digantikan yang lain. Ya, oke, itu aja deh. Siap, Pak. Mungkin saya sedikit cerita juga. Sebenarnya saya ikut Bapak itu tuh sejak saya pertama kali itu yang di Blacksteer, Pak. Itu 2003-2004. Buset. Ya. 18 tahun. Iya, jadi saya masih muda. Masih muda. Terus kan Blacksteer dulu kan belum rame banget tuh, Pak, sepi. Saya tuh ingat satu momen. Akhirnya saya memutuskan ini bapakku gitu kan. Jadi Bapak lagi doa mau tutup, itu Bapak turun dari depan ke tempat saya. Terus saya duduknya nggak paling depan, saya agak ke nomor 2 atau nomor 3. Terus Bapak tumpang tangan. Nah, di sini tempatmu. Kamu nggak usah cari-cari lain lagi. Oh, iya? Gitu. Iya. Jadi kayak saya langsung, wah ternyata memang itu saya yakin memang itu jawaban Tuhan. Karena waktu itu saya juga sedang mencari-cari, saya mau beribadah di mana gitu. Kok ya bisa ketemu pas itu. Ya udah sejak itu saya di Rehoboth itu, Pak. Lumayan lama ya. Dan saya nggak mengada-ada juga loh ya. Iya. Nggak, saya mau cerita nih. Oh iya. Gini, Pak Apo ini kan bukan seorang pembicara. Itu pedagang. Tapi setia loh ikut saya. Waduh, dia dari rumah pagi pulang malam. Pagi kerja, sore udah sibuk melayani sampai malam. Itu kesetiaannya luar biasa. Makanya dia tepat menjadi gembala. Tetapi, siapa yang mendampingi Pak Apo ya? Dalam hati saya ini, Tamara. Makanya hebat kamu ditaruh Tuhan di situ. Dan kita bersyukur bahwa GSKI ini gereja yang betul-betul murni. Nggak cari uang, murni. Nggak mau cari-cari jemaat kayak iya datang boleh, nggak datang ya wes, nggak apa-apa. Bener loh. Kamu udah tepat, Tamara. Tapi one day kamu jadi pembicara juga ya. Jangan cuma jadi host seperti ini. Mantap. Oke, kita balik lagi, Pak. Balik lagi ngobrolnya mengenai masa-masa pandemi ini. Saya mengamati juga ada fenomena sekarang ambil angle integritas deh, Pak ya. Contohnya angle integritas. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang ini, kita sebagai orang Kristen ngomongin integritas itu udah mulai goyang nih, Pak. Nggak usah secara kekristenan, kadang-kadang secara umum aja nih. Kita kerja, ya kan? Dalam pekerjaan itu banyak hal di mana integritas kita diuji. Apalagi dalam masa pandemi ini yang dimana orang susah nih, Pak, nyari duit kan. Tiba-tiba yang harusnya biasanya kita biasa tender biasa, tiba-tiba harus kasih kayak pungli tambahan apa gitu yang gimana nih orang Kristen kok jadi pilihannya adalah antara ngikutin atau anak istri mungkin nggak akan makan. Gimana, Pak? Kalau dari dulu ya di Indonesia ini ada unwritten law. Unwritten law. Hukum yang tidak tertulis. Oke. Anda tahu kan saya juga punya kesibukan di bisnis ya. Perizinannya lah apalah saya kan ngurus. Nggak ada yang gratis. Tapi yang penting buat saya tidak merugikan pemerintah. Pajak saya bayar. Saya tidak memberi gratifikasi. Tetapi orang itu merampok saya. Mestinya itu tanda tangan tuh memang pekerjaan you digaji pemerintah tanda tangan. Dan kalau you tanda tangan proyek ini jalan kan rakyat sekitar
itu bisa mendapatkan masukan. Tapi kenapa kamu mempersulit nih, mesti tanda tangan dari kemarin? Enggak. Ternyata minta. Oh ya udah kita kasih. Apa itu nggak salah? Ya lihat situasinya. Sebisa-bisa kita tidak melakukan itu. Tapi ada loh pejabat yang begitu. Betul nggak? Kalau bicara soal apa namanya mengenai korupsi, kolusi, itu nepotisme ya. Itu udah bahasa negeri ini. Tidak semua pejabat begitu. Tetapi dengan adanya pandemi ini mungkin agak lebih berat bisa. Saya malah nggak tahu terus terang karena saya udah meninggalkan dunia bisnis ini beberapa tahun ini, udah nggak ikut nih, ya, udah nggak ikut. Tetapi bagaimanapun orang Kristen itu harus punya integritas. Kalau hal ini kira-kira bisa saya gini, kalau ini melanggar hukum saya tidak mau. Saya mendingan nggak bisnis daripada saya masuk neraka. Tapi kalau aku dirampok, ya saya kasih deh. Dan itu pun juga saya perhitungkan, kalau kira-kira bisa saya hindari, saya hindari. Nah, ini memang kasus ini harus dilihat dengan tepat. Tapi saya harapkan ke depan pemerintah kita lebih tegas. Supaya pengurusan itu tidak dipersulit. Seperti yang diupayakan oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini. Ya. Tetap integritas dipertahankan. Jangan melanggar hukum. Jangan merugikan pemerintah. Itu harga mati yang tidak bisa. Seperti tanda tangan. Orang itu nggak mau tanda tangan. Kita mau nunggu. Sampai kapan? Ini proyek udah jalan terus nih. Udah investasi. Mesti udah jalan. Kalau nggak tanda tangan, bikin kegiatan bisa tangkap polisi nih. Aduh, ini Indonesia nih. Maka kasihan negeri ini. Bener-bener kasihan. Ada pejabat-pejabat seperti itu. Ya. Saya kira ini bukan hal yang tertutup di mana-mana begitu. Tapi ingat ya, jangan merugikan pemerintah. 1, 2, jangan melanggar hukum. Pajak kita bayar. Semua udah beres. Cuma dia minta tambahan. Itu rampok sebenarnya, bukan tahu. Dia merampok kita. Iya. Maka jangan heran kalau kadang-kadang ya proyek di jalan raya, saya nggak pernah sih. Mestinya campuran semen dengan pasir 4 sama 41 gitu. Karena harus membagi jadi 61. Jebol itu jalan. Iya. Belum 2 tahun. Nah karena begitu. Dan banyak lagi kok kasus begini. Menyedihkan negeri ini. Menyedihkan sekali. Tapi orang Kristen harus rela miskin daripada berbuat dosa. Gimana anak-anak nggak makan? Anak-anak pasti makan. Pasti makan, tidak mungkin tidak. Nah orang lain juga bisa susah. Banyak orang luar Kristen susah juga bisa makan, masuk kita nggak bisa makan. Jangan takut. Ya. Integritas ditegakkan, kesucian segalanya. Rumah kita di surga. Lebih baik kita miskin daripada kita kaya, kita masuk neraka. Ya, itu mah mutlak. Mutlak sekali. Kalau pendeta ya, lebih baik dia tidak punya apa-apa daripada punya apa-apa masuk neraka. Seperti saya ini kan sering dapat uang juga dari orang. Saya kalau tilap mudah sekali. Tuhan yang lihat. Nanti di kekanan saya ditelanjangi mampus. Jangan. Itu saya belajar nih. Semoga Bapak dan Ibu ini nggak usah sampai mengalami itu baru jatuh terus baru belajar, mendingan sudah mulai sekarang. Dari sejarah hidup saya, dari sejarah hidup yang saya lihat, sejarah hidup orang yang saya lihat, sejak saya melayani Tuhan 40 tahun yang lalu, orang yang sungguh nggak pernah dibuat malu. Susah iya, tapi sampai raut jatuh enggak. Saya ketemu orang 35-40 tahun yang lalu yang membantu saya pelayanan misalnya. Itu anak cucunya hari ini beda. Tetap dipelihara. Percaya deh. You buktikan. Saya juga bukan orang kaya juga. Saya main juga dalam kondisi yang susah. Hari ini saya nggak jadi miskin loh. Nggak jadi miskin. Walaupun tentu saya nggak mewah-mewah dan nggak bisa mewah juga. It's okay. Itu suatu penguatan juga buat Bapak Ibu jemaat sekalian yang memang mungkin dalam kondisi susah dan terpaksa harus. Saya kasih satu kiat. Prinsip kita harus begini. Yang penting bisa dilewati. Hari ini hidup bisa dilewati. Karena uang kita cekak.
Saya lebih tegang loh saya. Kenapa? STT Ekum ini membutuhkan uang ratusan juta. Semua kebutuhan. Apa yang masuk di kas, itu bulan keluar. Itu besar sekali. Wah, terus uang saya keluar terus. Sampai kapan? Sampai titik tertentu, waduh, habis. Gimana? Saya cuma punya prinsip, hari ini kita lewati, besok kita lewati. Dan selalu ada. Itu kalau jantung nggak kuat copot, seperti yoyo naik turun. Iya. Percaya Tuhan itu hidup. Justru itu membuat saya memanggil Allah Elohim. Sudah begitu banyak masalah yang menekan hidup saya. Tapi saya mau jalan. Terus jangan benci orang, jangan dendam, jangan tidak jujur. Aku bisa lewati. Jadi hidup saya ini sekarang terus terang tambah susah. Jadi pandemi ini tambah susah. Tambah susah. Karena kan kolektor nggak banyak, yang dipikul lebih besar. Tetapi jangan itu jadikan susah. Kita akan kayak mencemooh Tuhan. Bersuka cita di dalam Allah itu besar sekali. Aduh, langit bumi diciptakan, laut kolsom terbelah. Itu bukan masalah udah. Cuma kasih tahu. Yang penting bisa makan dari hari ke hari. Saya begini-begini juga masih ikuti jemaat Gajah Mada. Karena mereka kan kontaknya langsung ke saya. Aduh. Saya kan masih dianggap bapaknya. Aduh. Iyalah Pak, masih lah Pak. Cerita, aduh. Oke. Udah terlanjur tahu jemaat Gajah Mada saya ini gembalanya ya. Jadi tahu kesulitan mereka. Oke. Mungkin sebagai penutup aja nih Pak, mungkin sedikit cerita Bapak. Saya tahu dari tadi Bapak juga bilang ini susah, kondisi ini susah. Dan saya tahu pasti Bapak tuh capek pasti. Udah jadwalnya syuting segala macam ini pasti capek. Tapi saya boleh nggak tanya, selama 44 tahun mungkin ya pelayanan Bapak ya? 40 tahun. 40 tahunan ya. Paling besar kesulitan yang pernah Bapak hadapi itu apa? Kan setiap masa itu ada kesulitan yang terbesar. Tapi kesulitan yang paling besar itu mencapai kesucian seperti Yesus. Itu sepanjang masa. Karena pencobaannya tiap masa itu ada. Itu yang terbesar. Oke. Makanya baru-baru ini kan ada kesulitannya. Ada orang yang saya kasih sakitnya. Saya meratap, Tuhan. Aduh Tuhan. Tolong Tuhan. Terus Tuhan bicara begini. Di hati saya ada suara gini. Kenapa untuk ini kamu meratap, tapi untuk kesucian kamu nggak meratap seperti ini? Nah dari situ saya mulai belajar. Aku mau meratap terus. Makanya saya sering ada di terus bicara. Aku pamit ya. Aku pamit ya. Karena saya merasa kayaknya bisa lama, nggak lama hidup saya ini. Mau pulang ke surga. Jadi saya mau mesti bener-bener nih. Sebelum meninggal saya mau sempurna dulu. Makanya lagu saya kan lindungi aku Bapa gitu. Terus itu kan kalau saya perlindungan karena saya mau bener nih sampai akhir ayat. Amin. Itu kita aja. juga berusaha ikut. Hidup ini singkat, nggak ada senangnya. Kok ke depan makin buruk. Dilewati saja. Yang penting bisa makan, bisa dilewati. Jadi kalau saya kan suka mau menahan juga milik saya kan. Aduh nanti kalau semua saya lepas aku sendiri ada masalah gimana kan gitu ya. Ada suara begini. Emangnya besok kamu masih hidup ya Ras? Enggak sih. Iya dan macam-macam. Siap. Tuhan tuh ngajarinya luar biasa loh. Aduh. Terus misalnya saya dibully orang. Dibully gitu. Ada suara gini. Emangnya prestasimu jadi kurang disuruh gara-gara kamu dibully? Enggak sih. Oh ya enggak apa-apa. Emang kamu tambah rusak nanti di kekekalan karena kamu dibully dikata-katai orang? Enggak. Ya udah, kamu pusing, nggak mengganggu prestasimu di kekekalan, nggak mengganggu nilai kamu. Oh gitu ya. Asik kan? Berjalan dengan Tuhan tuh asik. Asik sekali. Happy. Indah sekali. Oke. Pak, saya mau berterima kasih sekali, ini kesempatan yang sangat baik dan saya percaya Bapak Ibu sekalian juga diberkati sekali dengan pembicaraan kita hari ini.
Kacamata ada di hati saya. Undang saya lagi, saya akan datang dan bicara. Oke, Pak, bener ya Pak. Kita nextnya kita ketemu lagi ya Pak ya. As soon as possible. Oke, thank you lagi ya Pak. Thank you juga. Titip kacamata ya. Oh titip. Saya pegangin nanti Pak. Sekali kacamata titip ya. I love Ya, you, Pak. I love you all. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita hari ini bersama Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bapak dan Ibu sekalian tetap mengikuti bincang-bincang di GSKI Gajah Mada, dan saya harap Bapak dan Ibu tetap setia dan kita bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.